Salam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kembali saya menjumpai dan menyapa Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas hidupmu selalu dengan kasih sayang. Memang baik untuk menengok ke belakang pada kenangan-kenangan yang berharga dengan ucapan syukur di hati kita kepada Tuhan. Tetapi bernostalgia adalah sebuah kerinduan sentimental terhadap suatu masa tertentu di masa lalu. Jadi orang menginginkan apa yang terjadi di masa lalu itu terjadi lagi. Orang yang suka bernostalgia menolak untuk melanjutkan hidup hari ini, berharap mereka dapat mengulang kembali ke masa waktu itu. Beberapa orang hidup dalam masa lalu, mereka berpikir hari-hari baik ada di masa lalu dan hari ini tidak terlalu baik. Seperti bangsa Israel kembali dari penawanan dan membuat fondasi dari bait suci baru. Ada emosi-emosi yang bercampur. Para pemuda bersukacita, tapi yang tua menangis karena mereka mengingat semarak bait suci Salomo. Mereka menolak untuk percaya bahwa ada hal kemurahan Tuhan yang baru, kemuliaan Tuhan hari ini yang disediakan bagi mereka. Jadi saudara, jangan merampas berkat masa kini dengan berpikir dan engkau tertawan pada masa lalu. Yang kedua adalah tidak mau mengampuni. Kita semua bisa mengalami dibully, diejek, dihina, direndahkan. Tetapi berapa banyak orang berpegang hari ini pada hinaan itu dalam jangka waktu yang lama, atau mereka dikuasai oleh kecenderungan hati mereka yang mudah tersinggung. Dengan cara yang aneh kita berpikir bahwa dengan tidak mengampuni kita sedang membalas orang yang telah menyinggung. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Amsal 18 ayat 19 berkata, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Ketika kita benar-benar mengampuni seseorang, sebenarnya kita sedang membebaskan tawanan, hanya untuk menemukan bahwa tawanan yang kita bebaskan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Tidak ada yang menawan kita di masa lalu, seperti sikap tidak mau mengampuni. Itu adalah penjara kemarin. Tetapi kasih karunia Tuhan sudah membebaskan kita, sudah memberi kita kuasa untuk mengampuni, karena kita sudah menerima pengampunan itu. Jadi hari ini, mari jangan mau dipenjara oleh penjara masa lalu itu. Lepaskan diri saudara dengan kita menerima kasih karunia. Kita pasti bisa mengampuni karena ada kasih karunia Tuhan tersedia buat kita. Dan yang ketiga adalah pikiran yang buruk. Itulah yang memenjarakan kita di masa lalu. Banyak orang Kristen melalui pengaruh psikologi atau melalui pengajaran dunia, mereka tunduk pada pengajaran bahwa kita adalah korban masa lalu. Mereka menyalahkan masa lalu untuk masa kini mereka. Orang-orang dan pengalaman mungkin mempengaruhi kita, khususnya di awal-awal kehidupan mereka. Namun kita bukanlah hasil dari masa lalu kita, tapi dari salib. Kita adalah dibangkitkan waktu kita percaya kepada Kristus, mendapatkan sebuah pewahyuan tentang jati diri kita yang baru di dalam Kristus akan memampukan kita untuk membuat sebuah transisi atau perpindahan dari korban menjadi pemenang. Jadi saudara, izinkan hari kebenaran Kristus, pikiran Kristus mempengaruhi dan tinggal dalam hidup kita. Roma 12 berkata bahwa hendaklah engkau berubah oleh pembaruan budimu. Jadi saudara, change your mind. Mari ubah cara berpikir kita. Jangan engkau mau dipenjarakan oleh masa lalu. Ada kasih karunia Tuhan hari ini tersedia buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.